Selamat datang di channel Tendas Movie. Jangan lupa subscribe, dan selamat menonton. Jongwoo sangat marah karena kehilangan orang itu. Dia pun lalu memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkannya. Untungnya ada CCTV yang aktif dan melihat kejadian tersebut. Di tempat lain, Hanul terkejut karena adiknya tiba-tiba datang dan menyusul ke kamar Jongwoo. Adiknya pun marah karena kakaknya sampai main ke kamar pria yang tidak jelas. Mendengar adiknya itu, Hanul merasa sangat kesal dan hampir saja memukul adiknya. Namun kemudian adiknya sadar jika di pulpen yang Hanul pegang ada sebuah lensa kamera. Setelah menyadari hal itu, Hanul segera menelepon Jongwoo dan menyuruhnya ke kantor polisi. Ketika Hanul tiba, dia segera memberitahu polisi tentang penemuannya. Mereka pun segera mengidentifikasi isi kamera di pulpen itu. Namun sayangnya karena itu pernah terkena hujan akibat kamar Jongwoo yang bocor, kamera di pulpen itu pun menjadi rusak. Setelah pulang dari kantor polisi, Hanul baru menyadari bahwa Jongwoo telah berdarah sejak tadi. Hanul kemudian memaksa Jongwoo untuk pergi ke rumah sakit dan segera diperiksa. Untungnya menurut dokter Jongwoo tidak mengalami masalah yang serius. Hanul kemudian menangis karena sangat khawatir dengan Jongwoo. Keesokan harinya di sidang lanjutan yang akan dilaksanakan, Hanul telah berjanji untuk menemani Jongwoo. Namun ketika Hanul hendak berangkat, dia tidak melihat Jongwoo dimanapun, bahkan dia hanya menemukan ponsel Jongwoo yang terjatuh di pinggir jalan. Di ruang sidang pun sama, semua orang khawatir karena Jongwoo belum tiba setelah 30 menit ditunggu. Ketika persidangan akan dibatalkan, tiba-tiba Jongwoo datang. Dia pun meminta maaf atas keterlambatannya dan tanpa diduga Jongwoo kemudian menyerahkan bukti yang mengungkapkan semua kebenaran. Jadi di saat Jongwoo menunggu Hanul di luar rumah, Jongwoo merasa curiga terhadap Kang Jin-suk, karena dialah orang yang selalu menolak untuk bersaksi. Dia pun mencoba menghubungi Kang Jin-suk melalui telepon, namun ternyata ponsel Kang Jin-suk berbunyi di dalam mobil yang berada tepat di depannya. Kang Jin-suk pun panik dan berusaha melarikan diri. Jongwoo pun dengan cepat mengejarnya. Setelah kejar-kejaran yang panjang, akhirnya Jongwoo berhasil menangkapnya. Namun yang mengejutkan, Jin-suk justru memberikan sebuah flash disk kepada Jongwoo. Di dalam flash disk itu terdapat video yang membuktikan bahwa adik dari wanita yang tewas adalah orang yang sebenarnya telah membunuh wanita itu. Adik korban telah menyewa seorang perawat wanita di klinik Jongwoo untuk memasukkan obat terlarang, dan semuanya terekam dalam kamera pulpen milik Kang Jin-suk. Alasan Jin-suk memasang kamera di klinik Jongwoo karena pada masa lalu dia mengalami situasi yang mirip dengan Jongwoo. Dia juga pernah difitnah yang mengakibatkan karirnya hancur. Setelah itu dia tidak lagi diterima di rumah sakit manapun kecuali di klinik Jongwoo. Di sini dia pun ingin berterima kasih dan balas budi dengan memasang kamera di berbagai sudut klinik yang mungkin akan bisa menolongnya suatu saat nanti. Selama ini dia secara diam-diam membuntuti Jongwoo karena ingin menyerahkan bukti yang dapat mengubah segalanya. Namun dia merasa terlalu takut dan belum bisa mempercayai siapapun karena takut difitnah lagi. Setelah semua kebenaran ini terungkap, Jongwoo akhirnya dibebaskan dari tuntutan dan diakui tidak bersalah. Banyak media kembali meliputnya dan banyak perusahaan ingin bekerja sama dengannya lagi. Bahkan teman-temannya yang meninggalkannya dulu mulai mendekatinya. Namun semua itu tidak bisa menyembuhkan rasa sakit yang dirasakan Jongwoo setelah ditinggal sendirian. Meskipun masalah sudah selesai, dia masih merasa depresi dan selalu menyendiri. Dia merasa bahwa orang-orang hanya ingin berada di dekatnya saat dia baik-baik saja. Namun Hanul pun muncul dan mengajak Jongwoo untuk barbeque dan minum-minum dengan keluarganya. Di sana Jongwoo merasakan kehadiran seorang teman dan keluarga yang sejati. Ibu Hanul bahkan menyuapinya dan memberikan dukungan agar Jongwoo lebih kuat lagi. Saat semuanya sudah mabuk, Hanul dan Jongwoo pergi keluar. Di malam yang indah itu Jongwoo berkata bahwa masalahnya sudah selesai, dan dia ingin Hanul bisa mendapatkan kebahagiaannya. Kemudian Jongwoo pun meminta izin untuk memegang tangan Hanul, dan malam itu menjadi malam yang indah untuk mereka berdua. Pada pagi berikutnya, Hanul bertanya kepada ibunya tentang bagaimana dulu ibu dan ayahnya bisa menikah. Sayangnya zaman ibu Hanul berbeda jauh dengan sekarang. Sekarang meskipun seorang pria hanya memegang tangan seorang wanita bukan berarti mereka sudah berpacaran. Kalau di zaman dulu pegangan tangan wajib langsung menikah. Kemudian ketika Hanul meminta pendapat kepada pamannya, adiknya pun langsung tahu bahwa kakaknya sedang bingung. Dia pun mengerti jangan-jangan kakaknya ini pasti memiliki hubungan dekat dengan Jongwoo. Hanul kemudian pergi ke atap dan menanyakan langsung kepada Jongwoo, namun tiba-tiba adiknya malah menyusul mereka ke kamar Jongwoo. Hanul pun langsung panik karena takut ketahuan. Dia pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam kamar mandi.
Saat Hanul mendengar Jongwoo mengatakan mereka sudah berpacaran, akibat kaget dan grogi mendengar hal itu, Hanul pun tanpa sengaja menyalakan shower sehingga membuat tubuhnya basah. Setelah adiknya pergi, Hanul mempertanyakan kembali apa yang Jongwoo katakan. Hanul ingin memastikan apakah mereka benar-benar berpacaran. Jongwoo menjawab dengan tegas bahwa mereka memang sudah berpacaran. Jongwoo menyampaikan perasaannya dengan tulus kepada Hanul. Lalu mereka pun berpegangan tangan dan keduanya ingin hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Akhirnya pada hari itu mereka pun resmi berpacaran. Saat akan memulai kencan pertama, tiba-tiba Dayung datang dan mencari Jongwoo. Ternyata Dayung ini adalah koleganya Jongwoo dan dia sangat khawatir dengan kasus yang kemarin menimpa sahabatnya. Alhasil kencan dengan Hanul pun batal. Dayung lalu mengajak Jongwoo makan bersama dan mentraktir banyak makanan. Lalu dia juga menawarkan kerja sama untuk mengembangkan klinik yang sedang Dayung bangun. Setelah pertemuan itu Jongwoo kembali menemui Hanul dan mengajaknya berkencan. Namun bukannya kencan seperti pasangan pada umumnya, Hanul justru mengajaknya ke perpustakaan untuk belajar. Merasa bosan, Jongwoo pun langsung mengajak Hanul menonton film. Di dalam bioskop itu Jongwoo sengaja menggoda Hanul dengan mencium tangannya, lalu mereka pun lanjut bersenang-senang dengan berfoto bersama. Di saat itu Hanul mengalah dan membiarkan Jongwoo menyimpan foto yang dia suka. Seketika Jongwoo pun sadar jika masalah pada Hanul adalah dia suka sekali mengalah pada semua hal, sehingga sifat mengalah ini justru merugikan dirinya sendiri. Malamnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Namun saat akan masuk ke kamar Jongwoo menemukan undangan pernikahan dari koleganya yang bernama Kyungmin. Reaksi Jongwoo ini biasa aja, namun berbeda dengan Hanul yang tiba-tiba menjadi sesak saat mendengar berita pernikahan itu. Paginya saat Jongwoo menghubungi Hanul untuk makan bersama, Hanul menolak karena ada acara. Ternyata Hanul pergi konsultasi ke psikiater dan meminta dosis lebih untuk obat depresinya. Di saat yang sama ternyata Jongwoo juga memiliki jadwal konsultasi yang sama dan tak sengaja melihat kekasihnya menangis. Dia pun diam-diam mengikutinya namun Hanul terlihat pergi menggunakan taksi. Jongwoo lalu berpikir membatalkan kerja sama dengan Dayung. Hal itu dia lakukan demi bisa menemani Hanul yang sedang bersedih. Saat akan pulang tiba-tiba dia dicegat ibu Hanul yang mengajaknya untuk makan bersama. Jongwoo pun tidak bisa menolaknya. Dan saat di dalam rumah diam-diam Jongwoo menemukan sebuah foto Hanul dengan sahabatnya Kyungmin. Tersadarlah dia jika Kyungmin pernah memiliki hubungan khusus dengan Hanul di masa lalu. Namun kenyataannya Kyungmin ini agak jahat. Dulu dia mendekati Hanul hanya demi bisa mencuri disertasinya. Semenjak mencuri disertasi, karirnya pun melejit. Dia banyak mendapatkan pujian dan bahkan akan menikah dengan anak direktur farmasi. Untuk itulah semenjak putus dia pun masih menyimpan rasa sakit di hati. Saat itu juga dia mencari Kyungmin dan melemparkan minuman langsung ke wajahnya. Malam harinya Hanul melampiaskan rasa kesalnya dengan minum-minum. Dalam keadaan setengah mabuk dia diberitahu Hongrun lewat telepon jika Jongwoo rela tidak mengambil kerja sama dengan Dayung demi bisa menemani Hanul. Hanul pun merasa bersalah dan meminta putus agar tidak mengganggu karir Jongwoo. 왜 너까지 날 더 비참하게 이런 건지 잘 모르겠어. 한나. 미안해. Akhirnya Jongwoo kembali bekerja sama dengan Dayung dan menyibukkan diri di klinik yang mereka bangun bersama. Namun sejujurnya keduanya sama-sama dilanda galau dan malah menghabiskan malam dengan minum-minum. Esok hari Jongwoo bersiap memulai hari pertamanya di klinik Dayung. Di sana banyak perawat-perawat cantik yang menyambut kehadirannya. Sedangkan di tempat lain ibu Hanul mendapatkan saran dari iparnya yang ada di Busan untuk menjodohkan Hanul dengan anak direktur rumah sakit. Ibu Hanul pun setuju dan merencanakan pertemuan tersebut. Saat pertemuan itu tiba ternyata anak direktur rumah sakit itu sangat sombong. Hanul pun ilfil dan memilih pergi meninggalkannya. Merasa dikasihani oleh ibunya, Hanul pun marah dan mengungkapkan semua kekesalannya. Pamannya yang melihat pertengkaran itu berusaha untuk mendamaikan Hanul dengan ibunya. Dia sengaja mengatur pertemuan di sebuah kafe dan mereka pun akhirnya berbicara dari hati ke hati. Sang ibu memberikan tabungan yang disiapkan mendiang ayahnya. Awalnya tabungan itu ingin diberikan saat Hanul akan menikah. Namun saat menyadari anaknya tidak pernah bersenang-senang maka ibunya pun memberikan lebih awal dan memintanya bersenang-senang menggunakan uang itu. Saat berjalan pulang ibu Hanul juga mengungkapkan bahwa sebenarnya dia menyukai Jongwoo, karena ibunya melihat hubungan Hanul dan Jongwoo saling melengkapi. Di sisi lain diam-diam Jongwoo juga selalu update tentang kehidupan Hanul. Dia emosi karena melihat Hanul di sosial media tampak baik-baik saja, sedangkan dirinya masih merasa bersedih. Padahal Hanul juga bersedih bahkan tanpa sadar ia chatting Jongwoo untuk menanyai kabar. Jongwoo yang senang membaca pesan itu,
Esok paginya sudah berada di atap rumah Hanul. Di sana Jongwoo pun jujur ingin mengajak Hanul balikan. 이런 거 묻는 것도 좀 그렇다. Setelah pertemuan itu Jongwoo berangkat ke klinik seperti biasa, namun ternyata klinik sangat ramai karena semua orang sudah tahu jika Jongwoo yang pamornya sebagai dokter bedah plastik handal telah bekerja di sana. Alhasil hari itu ada pasien yang ingin dioperasi, padahal rasa trauma Jongwoo pada darah belum juga pulih. Meskipun begitu dia mencoba tetap menjalankan operasi, namun tiba-tiba dia terhenti karena tak kuat melihat darah. Lalu kita berpindah ke Hanul yang akhirnya tahu jika Jongwoo mengetahui hubungan masa lalunya dengan Kyungmin, serta trauma darah yang dialami Jongwoo. Dia pun menjadi sedih dan berusaha melakukan sesuatu. Pagi harinya hal mengejutkan pun terjadi. Saat Jongwoo kembali akan melangsungkan operasi pada pasiennya, ternyata ada Hanul yang ikut dalam ruang operasi dan menjadi ahli anestesi. Akhirnya meskipun dengan perasaan takut, operasi yang dilakukan Jongwoo berjalan lancar, namun dia juga penasaran bagaimana bisa Hanul bekerja di kliniknya. Dia pun menemui Dayung dan menginterogasinya. Terungkaplah bahwa semalam Hanul sengaja meminta langsung kepada Dayung untuk menemani Jongwoo bekerja. Namun tampaknya Jongwoo tidak senang. Dia merasa sudah tidak sanggup lagi memegang pisau bedah dan tak ingin dibantu Hanul. Hanul yang mendengar itu menjadi berdebat karena tidak ingin Jongwoo menyerah. Namun tiba-tiba muncullah Pak Guru mereka di zaman SMA yang langsung mencairkan suasana. Pak Guru itu mengajak keduanya makan siang sambil bernostalgia. Menurut beliau betapa lucunya dua orang ini dalam bersaing. Pak Guru juga cerita jika Hanul yang berambisi belajar kerap membawa potongan cabai ke sekolah agar tidak mengantuk. Alhasil Hanul pun sering sakit perut. Setelah pertemuan dengan Pak Guru, Jongwoo mengajak Hanul berbicara. Dia menolak bekerja dalam satu klinik yang sama dan dia tidak mau Hanul membantunya. Mendengar hal itu Hanul pun jadi bersedih. Malamnya adik Hanul memberitahu jika lampu di kamar Jongwoo menyala. Hanul pun mengira jika Jongwoo telah pulang, namun ternyata bukan. Di sana Dayung diminta untuk mengambilkan beberapa buku milik Jongwoo. Di tempat lain Hongran yang sedang kerepotan karena bibi yang biasa mengasuh anaknya sedang sakit. Alhasil dia pun terpaksa mengajak anaknya ke klinik. Saat Hongran hendak bekerja Dayung menawarkan diri untuk menjaga anaknya. Terlihat anak Hongran justru nyaman dengan Dayung yang sifatnya kebapaan. Tak lama kemudian dia mendapatkan telepon tentang Hanul saat melemparkan minuman ke wajah Kyungmin. Jongwoo yang kebetulan lewat tidak sengaja mendengarkan percakapan itu. Dia pun jadi penasaran tentang hubungan antara Hanul dengan Kyungmin. Kini terungkaplah kisah di masa lalu itu, di mana Kyungmin pernah memanfaatkan perasaan Hanul demi mencuri disertasinya dan mempermalukannya. Jongwoo yang tidak terima langsung datang memukul Kyungmin. Usai perkelahian itu Jongwoo datang ke rumah Hanul dan langsung memeluknya. Hanul yang khawatir melihat tangan Jongwoo terluka langsung mengobatinya. Disinilah Jongwoo menyatakan rasa rindunya pada Hanul. Dia juga akhirnya jujur jika sebenarnya dia menolak bekerja di satu klinik yang sama dengan Hanul karena Jongwoo tidak ingin Hanul tahu betapa payahnya dia saat bekerja. Sejak saat itulah mereka pun berbaikan. Malam itu Hanul mengajaknya pergi ke klub malam dan bersenang-senang. Sebelum mereka pulang Hanul menyatakan jika sejujurnya dia sangat ingin bekerja sama dengan Jongwoo. Namun jika Jongwoo menolak dia meminta izin untuk sekali saja membantu operasi guru SMA mereka. Ternyata pertemuan di klinik beberapa waktu yang lalu karena Pak Guru ingin memeriksakan benjolan di punggungnya. Beliau sangat ingin jika yang mengoperasi benjolan itu adalah muridnya ini. Akhirnya Jongwoo pun bersedia melakukannya. Hari berikutnya meskipun Jongwoo masih merasa trauma, dia berusaha melawan rasa takutnya itu. Ditambah Hanul yang penuh perhatian memberikan semangat kepada Jongwoo. Seolah mendapat kekuatan Jongwoo pun akhirnya sukses melakukan operasi pada Pak Guru. Malamnya mereka pun merayakan keberhasilan itu. Saat sedang pesta makan-makan semua perawat cantik terlihat mencari perhatian kepada Jongwoo. Namun hanya Hanul lah yang mengisi hatinya. Tak lama kemudian Hanul ditelepon Hongran. Dia cerita jika kemarin Jongwoo menghajar Kyungmin. Hal itu dilakukan demi membalas rasa sakit hati Hanul. Kembali ke acara pesta, ternyata Dayung telah mempersiapkan sebuah permainan, di mana jika orang yang ditunjuk harus menjawab pertanyaan yang muncul dari tabung itu. Ternyata pertanyaan untuk Hanul adalah apakah sekarang dia punya pacar. Hanul pun berbohong dan mengatakan jika dia sedang jomblo. Lalu giliran Jongwoo yang mendapatkan pertanyaan, kapan terakhir kali dia berciuman? Jongwoo pun menjawab 10 tahun yang lalu. Padahal kenyataannya kemarin malam Hanul dan Jongwoo berciuman. Itu artinya mereka sudah balikan. Karena suasana malam yang mendukung malam itu mereka pun kembali berciuman. Sesampainya di rumah Hanul dan Jongwoo lanjut sleep call. Mereka serasa tidak ingin berpisah sedetik pun.
namun karena mereka tinggal di satu rumah hanya beda lantai mereka jadi punya ide untuk makan kimchi bersama di atap rumah. Saat Hanul mengambil kimchi di kulkas secara diam-diam ternyata didengar oleh ibunya, Hanul pun langsung membuat alasan jika kimchi itu akan dimakan di kamar sambil mengerjakan disertasinya. Setelah sang ibu kembali masuk kamar diam-diam dia pun menyelinap menemui Jongwoo di lantai atas, dan mereka pun lalu makan kimchi bersama. Di sini Hanul ingin hubungannya backstreet saja. Jongwoo pun setuju kecuali kepada orang tuanya. Menurut Jongwoo ibu dan adik Hanul cepat atau lambat akan segera mengetahui hubungan mereka. Hanul pun akhirnya setuju apalagi ibunya sangat menyukai Jongwoo. Malamnya mereka pun tidur bersama. Di pagi hari yang indah ternyata Jongwoo lupa menutup jendela kamarnya. Ibu Hanul yang kebetulan lewat berniat baik untuk menutup jendela itu. Namun tanpa sengaja dia malah melihat Jongwoo yang sedang memeluk seorang wanita. Tentu saja Jongwoo pun langsung panik. Namun ibu Hanul langsung meminta maaf karena lancang mengintip kamar orang lain. Hanul juga ikut panik dan memilih merahasiakan hubungan mereka saja. Saat Hanul terburu-buru keluar dari kamar dia malah menjatuhkan piring bekas makan kimchi tadi malam hingga pecah. Ibu Hanul kesal karena mengira Jongwoo membawa wanita lain ke kamar kontrakannya. Namun adik Hanul menenangkan dan mengatakan siapa tahu wanita itu adalah kakaknya. Beberapa saat kemudian Hanul muncul dan bersikap seolah biasa saja. Demi melampiaskan kekesalannya ibu Hanul sengaja mendatangi Jongwoo dan berpura-pura membetulkan dasinya. Namun ibunya kebablasan mencekik dan memukulnya, sedangkan Hanul memilih kabur untuk keselamatannya. Sesampainya di klinik, Hanul berpikir apa lebih baik dia memberitahu ibunya jika sudah berpacaran dengan Jongwoo agar Jongwoo tidak dianggap playboy. Namun seketika dia berubah pikiran saat melihat Jongwoo yang sedang melakukan pemotretan iklan. Ia terus digoda oleh perawat-perawat cantik. Saat ditanya apakah Jongwoo sudah punya pacar, Jongwoo menjawab jika dia masih jomblo. Hanul yang mendengar itu pun langsung kesal. Padahal sebelumnya mereka sudah sepakat untuk backstreet namun Hanul tetap saja emosi. Saat jam makan siang para perawat itu terus mencari perhatian. Hanul yang tidak terima langsung mengajak Jongwoo berbicara. Dia protes karena Jongwoo mengaku jomblo. Seharusnya Jongwoo berkata kepada perawat itu jika ia sudah punya pacar tapi pacar rahasia. Dalam perdebatan itu tiba-tiba ada perawat lain yang menyapa. Alhasil mereka pun memilih kembali ke klinik. Layaknya remaja Jongwoo pun menjadi galau karena bingung untuk meminta maaf. Dia sudah menulis pesan yang panjang namun tidak jadi mengirimnya. Sedangkan di tempat yang berbeda ibu Hanul sedang ditelepon oleh adik iparnya yang mengucapkan selamat ulang tahun. Selain itu dia juga bertanya tentang kehidupan Hanul apakah dia sudah punya pekerjaan atau sudah punya pacar. Ibu Hanul yang kesal dengan adik iparnya yang kepo itu langsung mematikan telepon dan melanjutkan menjemur baju. Namun di sana tanpa sengaja dia melihat pecahan piringnya di tempat sampah Jongwoo, dan ketahuan sudah jika piring itu dibawa Hanul kemarin malam, yang berarti wanita yang tidur bersama Jongwoo adalah anaknya sendiri. Ibu Hanul pun langsung menemui Jongwoo untuk memastikan kebenarannya. Jongwoo terlihat sangat ketakutan, namun ternyata ibu Hanul justru menyetujui hubungan mereka. Bahkan mengundang Jongwoo di acara perayaan ulang tahun sang ibu. Hanul yang tidak tahu jika ibunya sudah berbaikan dengan Jongwoo sangat kaget melihat kedatangannya. Apalagi Jongwoo datang dengan membawakan bunga ucapan ulang tahun. Namun sang ibu langsung menjelaskan jika dia telah mengetahui hubungan mereka dan tidak perlu backstreet lagi. Bahkan ibunya membebaskan uang sewa kamar Jongwoo karena sudah menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Di momen yang baik ini akhirnya Hanul dan Jongwoo pun berbaikan. Hanul juga akhirnya jujur pada sang ibu jika mereka bekerja satu klinik yang sama. Sang ibu pun terharu karena selain anaknya sudah punya pasangan anaknya juga sudah punya pekerjaan. Di tempat yang lain terlihat Hongran semakin dekat hubungannya dengan Dayung, ditambah lagi Dayung makin akrab dengan anaknya. Sebagai bentuk terima kasih Hongran memberikan bingkisan berisi kue makaron untuk anak Dayung. Anaknya yang masih remaja ini tentu saja senang dengan kue itu. Saat Dayung akan ke kamar mandi tanpa sengaja dia melihat baju kotor anaknya yang terdapat bercak darah. Dia mengira anak satu-satunya itu terluka, ternyata itu karena anaknya menggunakan bra yang kekecilan, namun dia malu mengatakan itu kepada ayahnya. Akhirnya Dayung meminta Hongran untuk menemani anaknya mencari bra yang cocok. Hongran yang keibuan sangat pandai memilih bra yang nyaman untuk dipakai oleh remaja. Saat akan berpamitan pulang tanpa sengaja Dayung malah menjatuhkan bra itu hingga berceceran. Hongran pun hanya bisa tertawa melihat tingkah Dayung tersebut. Di tempat berbeda Jongwoo dan Hanul terlihat mengobrol membahas tentang keluarga. Di sini Jongwoo akhirnya cerita jika ayah dan ibunya adalah ahli bedah jantung di Amerika.
Hubungan mereka renggang gara-gara Jongwoo memilih belajar bedah plastik bukan bedah jantung. Namun lambat laun Jongwoo mulai menerima semuanya. Dia juga terbiasa hidup sendiri. Meskipun begitu, ada satu orang yang sebenarnya dulu sangat dia percaya, yaitu Kyungmin. Meski dulunya adalah sahabat dekat Jongwoo, namun Jongwoo mengakui jika Kyungmin memang memiliki sifat yang jahat. Di tempat berbeda, Kyungmin yang telah menjadi direktur di perusahaan mertuanya, kebetulan hari itu dia kedatangan Dr. Kim yang ingin mengajaknya kerjasama. Namun kerjasama ini tentu bukanlah sebuah hal yang baik. Hari-hari terus berjalan, kehidupan Hanul dan Jongwoo semakin bahagia. Suatu hari saat sedang bersantai di bar, Hanul jadi penasaran dengan sifat asli Kyungmin. Lalu Jongwoo bercerita jika dulu Kyungmin pernah dengan sengaja memasukkan obat berbahaya pada minumannya. Jongwoo sempat dirawat di rumah sakit karena keracunan. Namun karena Jongwoo selalu berprasangka baik dengan Kyungmin, dia melupakan kejadian itu dan tetap berteman baik dengannya. Di tengah obrolan itu, tanpa sengaja gelas di samping Hanul terjatuh, seolah memberikan firasat buruk kepada mereka. Hari pun berganti. Sudah sebulan Jongwoo bekerja di klinik dan mendapatkan gaji pertamanya. Jongwoo berencana mentraktir Dayung minum-minum, namun Dayung menolak dengan alasan sudah kenyang, padahal dia sedang berduaan dengan Hongran. Jongwoo yang senang mendapatkan gaji pertama berniat memberikan uang itu kepada ibu Hanul yang sangat baik kepadanya. Saat hampir sampai ke rumah, tiba-tiba dia merasa ada yang mengikutinya. Dengan siaga Jongwoo bersiap untuk membela diri, namun ternyata saat menengok mereka adalah adik dan paman Hanul. Jongwoo lalu diinterogasi tentang keseriusan hubungannya dengan Hanul. Jongwoo mengatakan dengan tegas dia akan menjaga Hanul dengan baik. Mereka lalu lanjut minum-minum hingga pulang dengan berjalan sempoyongan. Pagi harinya Jongwoo terbangun tepat di depan meja makan keluarga Hanul. Dia syok karena ibu dan Hanul menatapnya karena bangun kesiangan. Padahal hari itu Jongwoo harus berangkat bekerja. Lalu kita beralih ke Hongran dan Dayung. Ternyata Dayung yang senang dengan anak Hongran sampai merakit sebuah playground mini. Dia juga berniat mengajak anak Hongran berkeliling di taman untuk mencari serangga. Di tempat yang berbeda terlihat Hanul yang memberikan 2 hadiah ke Jongwoo. Tentu saja Jongwoo senang dan segera membukanya. Namun di luar ekspektasi, ternyata isinya adalah buku sejarah bedah plastik dan penutup kepala operasi yang gambarnya menggemaskan. Karena pemberian dari pacar, tentu saja Jongwoo mau memakai topi imut itu saat mengoperasi pasien. Jongwoo lalu gantian memberikan hadiah berupa liburan kepada kekasihnya. Saat pulang bekerja, mereka bersantai bersama di atas gedung sambil mensyukuri hubungan mereka yang begitu menyenangkan. Bahkan mereka masing-masing sudah tidak pernah minum obat depresi lagi. Hari berganti, mereka pun bersiap untuk piknik bersama. Tak lupa Jongwoo membuat gimbap untuk bekal kencannya kali ini. Layaknya anak SMA yang sedang wisata, mereka berdandan seperti anak muda, dan duduk di bangku belakang bus agar terlihat sama seperti zaman SMA dulu. Pertama mereka mengunjungi museum sambil mengikuti para siswa yang sedang wisata di sana. Saking niatnya mereka bahkan menyewa seragam sekolah untuk pikniknya kali ini, berlarian dan selfie bersama. Beberapa saat kemudian datanglah Hongran dan Dayung yang juga ikut bergabung dengan mereka. Ternyata ini memang sudah direncanakan oleh Jongwoo. Hanul pun kaget melihat kedekatan Hongran dengan Dayung, namun Hongran masih malu menceritakan hubungannya itu kepada Hanul. Malamnya mereka barbekyuan sambil bernostalgia. Di sini Hongran akhirnya jujur pada Hanul jika dia tertarik pada Dayung. Saat berjalan pulang ke penginapan, Hongran bercerita jika dia menaruh kecurigaan kepada Kyungmin yang lebih memilih bekerja di perusahaan mertuanya. Padahal Kyungmin punya kesempatan untuk jadi direktur di rumah sakit tempat dia bekerja sebelumnya. Hongran awalnya ingin menyelidiki, namun Hanul mencegahnya. Dia merasa hidupnya sudah jauh lebih bahagia dan tidak ingin balas dendam. Di tempat yang berbeda ternyata Dayung dan Jongwoo yang sesama dokter juga membahas tentang Kyungmin yang kerap membawa serbuk puyer. Dan serbuk itu juga pernah dimasukkan ke minuman Jongwoo hingga dia dilarikan ke rumah sakit. Di sini mereka mulai curiga jika serbuk itu adalah narkoba. Hari pun berganti, piknik mereka telah selesai. Pagi itu Hanul ada sesi konsul dengan psikiaternya. Namun tadi sengaja Hanul menemukan foto psikiater dengan Kyungmin. Sang psikiater itu lalu cerita jika mereka berkenalan saat menjadi relawan di Myanmar dan pemberi sponsor terbesar adalah perusahaan farmasi milik mertuanya sekarang. Istri Kyungmin ternyata orang Makau. Karena merasa ada yang tidak beres, Hanul pun mencoba mencari informasi lewat rekan wartawan medisnya. Kini terungkaplah jika Kyungmin sedang membuat obat pereda rasa nyeri tanpa efek samping. Namun perusahaan milik mertuanya ini kerap mendapatkan rumor jika mereka bukanlah perusahaan yang jujur. Di saat yang sama adik Hanul mendatangi kantor polisi untuk melacak siapa yang menguntit Jongwoo pada beberapa malam yang lalu.
Setelah mengecek CCTV ternyata si penguntit Jongwoo itu adalah Kyungmin. Malam itu Hanul mengajak Kyungmin bertemu sambil membawakan bukti-bukti yang dia temukan. Karena merasa terpojok, Kyungmin jadi tidak konsentrasi saat mengemudi. Alhasil truk besar menabrak mobil mereka. Cerita lalu flashback ke awal mula pertemuan Kyungmin dengan Jongwoo. Dulu Kyungmin yang hidup miskin bekerja menjadi guru les Jongwoo. Namun ibunya melarang mereka untuk berteman dekat. Selama mengajari les, Kyungmin mulai iri dengan semua kehidupan yang dimiliki oleh Jongwoo. Sedikit demi sedikit dia pun mulai menyiksa Jongwoo secara halus. Kembali ke masa sekarang, terlihat Hanul dan Kyungmin mengalami kecelakaan tragis. Malam itu juga Hanul harus menjalankan operasi. Mendengar berita itu, keluarga Hanul dan Jongwoo merasa sangat bersedih. Jongwoo yang punya banyak relasi dokter meminta mereka melakukan yang terbaik. Untungnya Hanul selamat dan operasi berjalan dengan lancar. Sambil menunggu Hanul siuman, mereka menjaga bergantian. Di momen ini adik Hanul curhat kepada Jongwoo bahwa dia sangat takut kehilangan kakaknya. Jongwoo pun berusaha menenangkan dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Pagi itu Jongwoo masih harus bekerja di klinik, namun pikirannya galau karena terus memikirkan Hanul yang tidak kunjung siuman. Dia pun langsung bertanya kepada dokter yang menangani Hanul. Dokter itu mengatakan ada kemungkinan terjadi pendarahan otak, sehingga jika nanti Hanul sadar maka harus dilakukan CT scan. Saat Jongwoo kembali kerja, dia didatangi oleh Pak Guru yang sudah sehat. Dia pun memberikan surat yang pernah ditulis Hanul saat masih SMA. Surat itu berisi tentang quote motivasi. Seolah mendapatkan kekuatan dari tulisan itu, Jongwoo pun yakin dan berharap jika Hanul akan segera siuman serta kembali sehat. Sepertinya harapan Jongwoo terkabul. Dia dikabari oleh pihak rumah sakit jika Hanul telah siuman. Jongwoo pun langsung bergegas ke rumah sakit dan memeluknya. Kini giliran Jongwoo yang menjaga Hanul agar ibu, paman, dan adiknya bisa pulang beristirahat. Di taman rumah sakit, Jongwoo cerita jika kecelakaan ini sepertinya memang disengaja, sedangkan Kyungmin saat ini belum siuman. Keesokan harinya ibu dan adik Hanul datang ke rumah sakit untuk bergantian menjaga. Dalam perjalanan mereka khawatir jika Jongwoo akan marah besar pada Hanul karena ketahuan jalan dengan mantan gebetannya. Namun sesampainya di ruangan ternyata mereka sangat mesra sambil suap-suapan. Di klinik ternyata hubungan antara Jongwoo dan Hanul sudah diketahui oleh semua perawat-perawat cantik di sana. Tak lama kemudian Jongwoo didatangi Kang Jin-suk yang bertanya apakah Jongwoo benar-benar tidak terlibat dalam kasus kematian wanita operasi plastik tersebut. Namun ternyata Jongwoo terbukti tidak terlibat sama sekali. Kini makin terungkap jika selama ini yang menguntit Jongwoo adalah Kyungmin. Polisi juga memberitahu jika Kyungmin memang patut diselidiki setelah menemukan rekaman percakapannya dengan Hanul sebelum kecelakaan. Jongwoo kembali merasa bersalah dan bersedih mengetahui jika kekasihnya terlalu berani menyelidiki kasus yang menimpanya di masa lalu, hingga mengorbankan nyawanya sendiri. Jongwoo terlihat sangat marah dengan Hanul dan pergi meninggalkannya. Namun Hanul segera menyusul dan menjelaskan alasan kenapa dia ingin mengungkapkan kejahatan Kyungmin. Dia beralasan tak ingin jujur kepada Jongwoo agar traumanya tidak kambuh lagi. Malam itu Hanul juga bercerita jika sebenarnya perasaan benci Kyungmin disebabkan karena saat dia sedang sibuk mengajar, Jongwoo tiba-tiba ditelepon ayahnya untuk bertemu. Saat dia akan izin sebentar kepada ibu Jongwoo, beliau tidak mengizinkannya. Dan yang menyedihkan ternyata setelah itu ayah Kyungmin meninggal dunia. Disitulah dendamnya dimulai. Meski jauh di dalam hatinya dia juga menyayang Jongwoo sebagai adik. Mendengar kenyataan itu Jongwoo lalu pergi menemui Kyungmin. Tiba-tiba Kyungmin sadar meski nafasnya sudah terlihat terengah-engah. Dia berusaha meminta maaf di saat-saat terakhirnya. Jongwoo yang begitu terluka telah dikhianati sahabatnya tidak bisa memaafkannya begitu saja. Dalam kondisi yang rapuh itu Hanul pun menguatkannya. Meski kini Kyungmin akhirnya meninggal dunia, kasusnya tetap diungkap oleh media. Dia adalah dalang di balik pembunuhan yang menyeret nama Jongwoo, mencuri disertasi Hanul dan menikahi anak direktur farmasi demi bisa melegalkan narkoba. Setelah semua kejahatan itu terungkap, kini nasib baik telah kembali kepada Hanul. Dia ditawari lagi bekerja di rumah sakit yang sama, bahkan kali ini posisinya sebagai asisten profesor. Sedangkan Jongwoo yang masih penasaran dengan kasus yang telah menjebaknya selama ini, dia pun mendatangi penjara dan bertemu perawat yang terlibat dalam kasusnya. Disinilah terungkap bahwa sebenarnya Kyungmin menyesali perbuatannya. Pada saat kejadian Kyungmin berusaha menghentikan tragedi itu, namun Jongwoo akhirnya tetap saja menjadi korbannya. Setelah mendengar hal itu Jongwoo menjadi sedih dengan perasaannya sendiri. Malam harinya Jongwoo diajak makan malam bersama keluarga Hanul. Dia diajak ikut liburan ke Busan.
Jongwoo langsung mengiyakan ajakan itu karena dia ingin menghindari pertemuan dengan orang tuanya, dan tanpa sengaja Hanul menguping saat Jongwoo teleponan. Hari pun berganti dan mereka pergi ke Busan. Di mobil yang kecil mereka duduk berhimpitan, namun ibunya Hanul senang dan terus berusaha menyuapi Jongwoo. Saat akan membuka botol minuman tiba-tiba mobilnya berguncang. Alhasil minuman itu tumpah ke baju Jongwoo hingga basah. Mereka pun terpaksa mampir ke pom bensin dan berganti pakaian. Dengan terpaksa Jongwoo meminjam baju olahraga milik Hanul. Penampilannya pun jadi tampak aneh. Saat mereka melanjutkan perjalanan lagi-lagi ada kendala. Mobilnya mogok dan harus memanggil montir. Di sela-sela menunggu Hanul inisiatif membelikan baju untuk Jongwoo. Tak berselang lama mobil itu pun sudah diperbaiki dan mereka segera menuju ke tempat tujuan yaitu pemakaman mendiang ayah Hanul di Busan. Jadi ini adalah kebiasaan mereka setahun sekali. Jongwoo mencoba memahami keadaan dengan tak ikut berziarah ke makam. Dia takut merusak suasana orang yang sedang berduka. Namun berbeda dari dugaannya, keluarga Hanul justru tidak bersedih. Di makam ayahnya mereka seolah sedang menyapa, bercerita dan tertawa bersama. Sekarang kita berpindah ke Dayong yang bersama dengan anak Hongran. Mereka tampak seperti keluarga yang lengkap namun ada momen mengejutkan ketika tidak sengaja Dayong memeluk Hongran dalam permainan. Anak Hongran pun bertanya apakah mereka berpacaran. Hongran yang takut jika anaknya belum siap mendapatkan ayah baru mengatakan bahwa mereka hanyalah sebatas teman. Dayong yang mendengar itu jadi merasa patah hati. Hari pun berganti malam, terlihat keluarga Hanul sedang mampir makan malam setelah selesai berziarah. Di sini Jongwoo jujur jika dia salut melihat keluarga ini saat berziarah. Biasanya orang yang berkunjung ke makam pasti akan bersedih. Lalu ibu Hanul menjelaskan jika dia tidak ingin mengingat hal sedih saat kehilangan suaminya. Dia memilih berziarah sebagai bentuk menyapa dan mengutarakan rasa rindunya. Jongwoo lalu jujur jika sebenarnya saat ini dia juga sedang berduka atas kehilangan Kyungmin. Meskipun kecewa telah dikhianati tapi hatinya tidak bisa bohong karena memiliki ikatan yang kuat layaknya seorang sahabat. Di sini ibu Hanul berusaha menghibur dan memberikan semangat, dengan berkata biarlah waktu yang menyembuhkan segala luka-lukanya. Di sisi lain paman Hanul melihat kegalauan keponakannya ini, antara mau mengambil tawaran kerja sebagai asisten anestesi atau tidak. Pamannya itu pun berkata betapa pekerjaan ini adalah impian Hanul sejak dulu. Hanul juga mendapatkan dukungan dari Jongwoo agar menerima tawaran pekerjaan itu. Akhirnya Hanul pun memutuskan keluar dari klinik dan dia akan pindah ke rumah sakit sebagai asisten anestesi. Rekan-rekan di klinik pun membuat pesta perpisahan. Kebetulan mereka juga mengundang Hongran untuk bergabung. Namun ada momen canggung di antara mereka, di mana para perawat menggoda Dayong yang kelihatannya dekat dengan salah satu suster di sana. Dayong yang takut Hongran salah paham langsung menjelaskan bahwa mereka hanya berteman. Namun suster ini malah bilang ke mereka sama-sama jomblo, tidak ada yang melarang jika nanti mereka benar-benar punya hubungan. Hongran yang emosi langsung pergi dari tempat tersebut. Dayong yang tahu jika Hongran cemburu langsung menyusulnya. Dia pun jujur jika hanya Hongran yang memikat hatinya. Namun dia tidak yakin jika cintanya ini berbalas karena kemarin Hongran tidak mengakui kedekatan mereka. Baru saja mereka berbaikan tiba-tiba suster itu menghampiri sambil berlari. Apesnya dia tersandung dan tidak sengaja mencium pipi Dayong di depan Hongran. Lalu kita berpindah ke Jongwoo yang jujur jika dia sedih sudah tidak bisa kerja satu klinik lagi dengan kekasihnya. Namun Hanul meyakinkan meskipun beda tempat kerja hubungan mereka akan baik-baik saja. Pagi harinya semua orang tampak bersemangat melihat Hanul bekerja. Kini mimpinya itu tercapai, dia menjadi ahli anestesi dan karirnya terus membaik. Namun hari-harinya menjadi lebih sibuk sedangkan Jongwoo yang memiliki waktu senggang lebih banyak ikut membantu membuat pangsit di warung paman Hanul. Sesekali dia merindukan kekasihnya yang sekarang sangatlah sibuk. Sesudah itu seperti biasa Jongwoo berangkat ke klinik. Dia cerita jika kasusnya telah selesai dan mendapatkan uang kompensasi 2 miliar won. Jongwoo juga memiliki niat untuk membelikan Hanul perhiasan. Sore harinya Jongwoo mampir ke tempat kerja Hanul. Karena mereka jarang bertemu, dia berniat bilang sesuatu agar mereka bisa selalu bersama. Hanul pun grogi karena mengira akan dilamar. Namun ternyata Jongwoo mengeluarkan sebuah foto anak kecil yang memiliki kelainan telinga. Dia ingin bekerja sama dengan rumah sakit demi mengoperasi anak kecil ini. Ternyata rumah sakit juga menyetujuinya. Akhirnya operasi pada telinga si anak ini pun berjalan dengan lancar. Setelah itu Hanul yang istirahat bersama dengan Jongwoo. Jujur jika kemarin saat Jongwoo akan mengatakan sesuatu hatinya berdebar-debar. Jongwoo pun salah tingkah dan pura-pura tidak tahu. Beberapa saat kemudian ibunya mengirimkan mereka foto saat liburan di Busan kemarin. Hanul pun terbahak-bahak dan gemas melihat pakaian olahraga yang dipakai Jongwoo.
dengan iseng dia ingin menjadikan foto profil WhatsApp-nya. Jongwoo yang malu langsung mengejarnya, namun momen itu terhenti ketika mereka saling bertatapan. Hanul pun mendekatkan wajahnya. Jongwoo lalu pasrah memberikan bibirnya, namun Hanul hanyalah bercanda. Jongwoo lalu melihat momen ini sangatlah tepat untuk melamar. Saat mempersiapkan diri dengan latihan singkat, tiba-tiba cincin itu jatuh menggelinding ke bawah sofa. Hanul pun datang dan penasaran dengan apa yang dicari Jongwoo. Dia lalu ikut mencarinya dan seketika muncullah kecoa yang membuat mereka berdua sama-sama ketakutan. Momen yang harusnya romantis jadi gagal akibat kecoa tersebut. Hari berikutnya Jongwoo curhat ke Dayong jika dia gagal melamar. Sebagai sahabat yang baik, Dayong menyarankan jangan kecepatan ngelamar dan sebaiknya hadiah itu diganti dengan yang lain. Jongwoo pun menuruti saran itu dan membeli gelang. Saat makan malam bersama paman Hanul, sang paman malah bilang kalau Hanul tidak suka gelang karena itu akan jarang dipakai saat sedang bekerja di rumah sakit. Jongwoo pun kembali ke toko perhiasan dan kini membeli sebuah kalung. Esok harinya muncul artikel yang dibuat pihak rumah sakit mengenai kebaikan hati Jongwoo dalam membantu pengobatan seorang anak kecil, bahkan semua biaya ditanggung oleh Jongwoo sendiri. Tim humas rumah sakit sengaja memunculkan artikel ini sebagai bentuk promosi agar rumah sakitnya makin laris. Padahal hal ini tentu menyinggung Jongwoo yang kebaikannya tak ingin terpublikasikan seperti ini. Ternyata Jongwoo tidak masalah asalkan tidak mengganggu privasi kehidupannya. Malamnya mereka makan malam romantis. Namun tiba-tiba Hongran datang karena ingin curhat hubungannya dengan Dayong. Mereka pun kebanyakan minum hingga mabuk berat. Jongwoo yang bingung membawa dua gadis ini pulang langsung menelepon Dayong untuk membantunya. Malam itu Jongwoo bermalam dengan Hanul sedangkan Hongran dan Dayong akhirnya saling jujur tentang perasaannya. Ketika Dayong ingin mengatakan cinta kepada Hongran, namun saking groginya dia malah mengirimkan pesan itu kepada anaknya. Akhirnya sang anak pun tahu jika papanya sedang jatuh cinta. Awalnya Dayong takut jika tidak disetujui, namun ternyata anaknya malah senang karena sebelumnya pernah mendapatkan perhatian dari Hongran, seperti diberikan kue makaron, dibelikan bra yang cukup dan juga uang jajannya yang lebih. Mendengar itu Dayong langsung ingin katakan cinta kepada Hongran. Mereka pun janjian di taman kota. Karena terburu-buru Dayong pun terpeleset dan tidak sengaja mencium bibir Hongran. Malam itu mereka pun resmi berpacaran. Sekarang kita berpindah ke Jongwoo dan Hanul yang sedang mengobrol berdua di dalam kamar. Hanul bertanya kenapa Jongwoo masih mengontrak di rumah miliknya. Padahal sekarang Jongwoo sudah punya banyak uang untuk membeli rumah sendiri. Jongwoo lalu jujur jika dia senang tinggal di rumah ini. Dia merasa memiliki keluarga yang lengkap. Seketika Hanul pun berkata jika ia juga ingin Jongwoo benar-benar resmi menjadi bagian dari keluarganya. Jongwoo yang tadinya sedang mengupas apel langsung terkejut dan tidak sengaja tangannya terkena pisau. Hanul yang melihat itu langsung membuka laci untuk mencari plester, namun di sana dia justru menemukan seperangkat perhiasan komplit yang selama ini Jongwoo simpan untuk Hanul. Setelah selesai mengobati, Jongwoo lalu menyerahkan semua perhiasan itu untuk Hanul, dari anting kalung hingga mahkota. Sebenarnya Jongwoo ini bingung Hanul suka yang mana, makanya dia membeli semuanya, dan Hanul pun resmi dilamar oleh Jongwoo. Malam itu Hanul tidak balik ke kamar dan dia menghabiskan malam yang indah di kamar Jongwoo. Kini kehidupan keluarga Hanul semakin membaik. Usaha bakmi milik paman laris dan adiknya Hanul juga rajin membantu. Lalu kita berpindah ke ibu Hanul yang akan bertemu dengan adik iparnya. Sambil menunggu di sana adik iparnya masih gosipin Hanul yang pengangguran. Lalu tiba-tiba datanglah ibu Hanul dengan pakaian mewah. Dia sangat bangga karena kehidupan Hanul jauh lebih baik dari sebelumnya. Di akhir film psikologis Hanul jauh lebih sehat, dan ia tidak perlu konsultasi ke psikiater lagi. Itu semua berkat dukungan keluarga Hanul dan juga Jongwoo yang ikut membantu dalam proses kesembuhan. Kini Jongwoo berniat membuka klinik miliknya sendiri dan Hanul selalu mendukungnya. Kehidupan semua orang makin membaik, begitu juga dengan Hanul dan Jongwoo yang akan menikah minggu depan. Film ditutup dengan foto-foto manis pernikahan mereka, dan drama Korea Dr. Slump ini pun tamat.